Kalian udah ada yang investasi di sini? Kalian pernah lihat nggak di aplikasi broker atau exchange kalian ada logo kayak gini teman-teman? Nah, ini bukan logo sembarangan, melainkan ini adalah logo OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Penasaran? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, jadi OJK itu berfungsi dalam mengelola sistem pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan. Tujuan OJK, tujuan dibentuknya apa sih? Nah, jadi tujuan dibentuknya OJK adalah yang pertama untuk mengatur kegiatan dalam sektor keuangan dilaksanakan dengan cara yang teratur, adil, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan teman-teman. Yang kedua, dapat menciptakan sistem keuangan yang berkembang secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, dapat menjaga kepentingan konsumen serta masyarakat untuk menjalankan fungsi dan tujuannya. Sebagai OJK memiliki 3 tugas utama. Yang pertama, mengatur dan mengawasi setiap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Nah, yang kedua, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap jasa keuangan pasar modal. Nah, kalau misalnya kalian main di broker kayak Stockbit atau apapun itu pasti ada logo OJK-nya, karena OJK adalah lembaga yang mengatur undang-undang dan lembaga keuangan, ya begitulah pokoknya ya. Terus juga tugas dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK juga berkoordinasi dengan otoritas lain, kayak misalnya LPS. Jadi OJK memberikan informasi kepada LPS yang dengan fungsi dan wewenangnya melalui koordinasi dengan OJK. Selain itu, jika sebuah bank mengalami masalah likuiditas, yang saya juga nggak tahu likuiditas itu apa, karena kan kita belajar sama-sama aja ya, atau kondisi keuangan yang memburuk, kalau saya tahu nih artinya ya, karena kalau kondisi keuangan saya juga memburuk. Sorry. Nah, jadi kalau ada kondisi-kondisi seperti itu, OJK akan memberitahukan Bank Indonesia atau BI untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya. Nah, koordinasi OJK dengan BI dalam membuat pengaturan pengawasan di bidang perbankan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban pemenuhan modal minimum bank. Jadi kalau kalian mau bikin bank, itu nggak boleh sembarangan. Kalian harus punya dana minimal dulu. Misalnya, saya pernah dengar di salah satu podcast, bahkan bukan bank, bahkan kalau kalian bikin exchange crypto, itu kalian wajib memiliki modal 100 miliar dulu teman-teman, baru kalian boleh membuka sebuah exchange. Nah, jadi simpel seperti itu. Nah, yang kedua, sistem informasi perbankan terpadu. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersil di luar negeri. Kemudian, produksi perbankan, transaksi derivatif atau pakai leverage, atau kegiatan usaha bank lainnya. Penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Nah, jadi intinya, OJK adalah lembaga yang menjalankan tugasnya dan wewenangnya secara independen tanpa intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, OJK memiliki status sebagai lembaga yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi pasar modal, perbankan, serta industri keuangan non-bank atau IKNB. Jadi, terima kasih telah menonton. Saya harap kita semua di sini bisa jadi investor, pengusaha, dan pelaku ekonomi yang baik. Dan saya, Kelvin Maximilian Liau, calon triliuner, amin. Pamit undur diri. Terima kasih.